Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsurijal, asal instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selaku peserta pelatihan kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah untuk PPK TPC tahun 2024 berbasis Massive Open Online Course yang dilaksanakan oleh PPSDM LKPP. Pada saat ini kami telah sampai pada tahap menyelesaikan buku kerja pelatihan PPK TPC, di mana kami diminta untuk menyelesaikan pertanyaan berdasarkan skenario yang telah diberikan dalam buku kerja studi kasus komprehensif pelatihan kompetensi PBJP untuk PPK TPC tahun 2024. Sebelum kami menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kami membacakan terlebih dahulu skenario yang ada di buku kerja ini. Dinas Kesehatan Kota X pada tahun 2024 akan melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan, yaitu Kecamatan A sampai dengan Kecamatan J dengan jumlah ibu sebanyak 2.100 orang. Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan secara swaklola pada tanggal 18 Mei 2024 atau selama 1 hari dengan melibatkan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kota X. Kepala Dinas Kesehatan Kota X telah menetapkan tim penyelenggara swaklola yang meliputi 1. Tim persiapan terdiri dari ketua dan 2 orang anggota. Yang kedua, tim pengawas terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Kemudian Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota X telah menetapkan tim pelaksana swaklola meliputi 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Dalam kegiatan tersebut dibutuhkan kegiatan pengadaan melalui penyedia. 1. Penyediaan jamuan kegiatan berupa kudapan atau snack dan makan siang untuk ibu hamil atau peserta kegiatan penyuluhan dengan anggaran yang berasal dari DPA Dinas Kesehatan Kota X sebesar 140 juta rupiah. Kemudian yang kedua, pengadaan jasa konsultansi perorangan untuk sebentar. Pengadaan jasa konsultasi perorangan untuk pembuatan video kreatif tentang pencegahan stunting bagi ibu hamil. Kami lanjutkan. PPK Dinas Kesehatan Kota X yang dibantu staf telah melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis pasar yang diperlukan untuk menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan penyedia serta KAK jasa konsultansi perorangan tersebut. Dalam buku kerja ini kami melihat perbedaan terhadap pengadaan jasa konsultansi perorangan, yaitu pada skenario ini itu pengadaan jasa konsultansi perorangan untuk pembuatan video kreatif, tetapi di informasi berikutnya yaitu pengadaan jasa konsultansi
perorangan untuk penyusunan modul pencegahan stunting. Jadi ada perbedaan sepertinya. Baiklah, kami berkesimpulan yang untuk poin kedua ini kami menyimpulkan bahwa yang kegiatan untuk yang kedua ini adalah pengadaan jasa konsultansi perorangan untuk penyusunan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil. Baiklah, akan kami lanjutkan kembali. PPK Dinas Kesehatan Kota X yang dibantu oleh staf telah melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis pasar yang diperlukan untuk menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan penyedia serta KAK jasa konsultansi per orang tersebut. Informasi yang didapatkan adalah sebagai berikut. 1. A. Penyediaan jasa catering makan minum. 1. Kualitas. A kecil, makan siang berupa nasi kotak yang terdiri dari menu makanan sehat, yaitu nasi berat 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani, yaitu ikan atau ayam atau sapi halal, minimal berat 100 gram. Kemudian lauk nabati, yaitu tempe, tahu, bakwan sayur atau perkedel, dan buah, yaitu pisang atau jeruk atau semangka. B. Kudapan atau snack terdiri dari 3 jenis, manis, asin, dan rebus, dan air mineral ukuran 300 ml. C. Kemasan berupa box yang tahan air. Kemudian yang kedua, pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang, dan kudapan snack, yaitu kudapan atau snack pagi diberikan pada jam 10 WIB dan makan siang akan diberikan pada jam 12 WIB. Kemudian yang ketiga, 1 orang petugas catering standby saat pembagian kudapan atau snack maupun makan siang di setiap lokasi kegiatan atau 10 kecamatan. Kemudian yang keempat, informasi standar satuan harga barang tahun 2024 berdasarkan SK Gubernur untuk makan minum adalah nasi kotak sebesar Rp50.000 per porsi, kudapan atau snack isi 3, dan air mineral 300 ml sebanyak Rp25.000 per porsi. Kemudian yang kelima, informasi dari kontrak tahun 2023 adalah sebagai berikut. Nasi kotak sebesar Rp44.000 per porsi, dan kudapan atau snack isi 3 dan air mineral 300 ml itu sebesar Rp22.500 per porsi. Catatan, harga ini sudah termasuk PPN 11%, pelayanan petugas catering, dan ongkos kirim. Kemudian informasi selanjutnya adalah hasil pengumpulan data dari katalog elektronik dan toko daring dengan hasil sebagai berikut. Ada sumber data dari CPA, nasi kotak seharga Rp50.000 per porsi, kudapan atau snack seharga Rp25.000. Kemudian yang kedua dari CPB, itu nasi kotak Rp45.000 per porsi, dan kudapan atau snack sebesar Rp28.000 per porsi. Kemudian CPC, nasi kotak sebesar Rp55.000 per porsi, dan kudapan atau snack sebesar Rp25.000 per porsi. Dengan keterangan harga tersebut sudah termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan
pelayanan petugas catering, dan ongkos kirim. Kemudian selanjutnya didapatkan data penawaran dari pelaku usaha catering di kota X dengan hasil sebagai berikut. CPD nasi kotak seharga Rp45.000 per porsi, dan kudapan atau snack sebesar Rp20.000 per porsi. Kemudian yang kedua dari CPE, nasi kotak seharga Rp40.000 per porsi dan kudapan atau snack seharga Rp20.000 per porsi. Selanjutnya dari informasi ini ada kegiatan pengadaan jasa konsultansi perorangan untuk penyusunan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil. 1. Hasil pekerjaan konsultan perorangan akan digunakan sebagai bahan penyuluhan pada kegiatan penyuluhan. Yang kedua, output yang dibutuhkan dari konsultan perorangan ini adalah berupa modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil, yang meliputi pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak, dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, serta memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Kemudian yang ketiga, anggaran bersumber dari DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun 2024, yaitu sebesar Rp30 juta dan dilaksanakan pada pertengahan Januari sampai dengan pertengahan Maret 2024. Yang keempat, kualifikasi konsultan perorangan terdiri dari A. Pendidikan minimal S1 ahli gizi, dan B. Memiliki pengalaman sejenis minimal sebanyak 2 kali. Dokumen yang disiapkan oleh PPK meliputi lampiran 1 sampai dengan lampiran 12, dapat kita lihat pada buku kerja pelatihan PPK tipe C ini. Nah, tugas kami sebagai PPK yaitu berdasarkan skenario atau data atau informasi dan dokumen pendukung di atas, saudara sebagai PPK diminta untuk 1. Jenis kompetensi melakukan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. A. Melengkapi lampiran 3 formulir identifikasi kebutuhan pengadaan jasa catering, jamuan rapat melalui penyedia. B. Melengkapi lampiran 4 formulir spesifikasi teknis pengadaan jamuan rapat. C. Melengkapi lampiran 5 formulir harga perkiraan sendiri atau HPS pengadaan jasa catering, jamuan rapat, bimbingan teknis. D. Melengkapi lampiran 2 KAK jasa konsultansi perorangan, penyusunan materi bimbingan teknis atau penyuluhan. Nah, kami akan menjawab langsung ke poin A, yaitu melengkapi lampiran 3 formulir identifikasi kebutuhan pengadaan jasa catering, jamuan rapat melalui penyedia. Nah, dari formulir pertanyaan identifikasi kebutuhan pengadaan jasa catering, jamuan rapat, penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil ini ada sebanyak 12 pertanyaan. 1. Macam atau jenis jasa lainnya yang dibutuhkan. Kami menjawab kudapan atau snack dan makan siang. Yang kedua, apa fungsi dan manfaat dari jasa lainnya tersebut? Kami menjawab sebagai jamuan makan minum peserta penyuluhan. Pertanyaan yang ketiga, target dan sasaran yang diharapkan. Kami menjawab sasaran peserta yaitu ibu hamil sebanyak 2.100 orang di 10 kecamatan Kota X. Pertanyaan yang keempat, kapan jasa lainnya tersebut harus diadakan atau dilaksanakan? Kami menjawab tanggal 18 Mei 2024 atau 1 hari. Yang kelima, siapa yang menggunakan atau mengelola jasa lainnya tersebut? Kami menjawab Dinas Kesehatan Kota X.
Yang keenam, terdapat pengadaan jasa lainnya sejenis pada kegiatan lain. Kami menjawab ya pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Kemudian yang ketujuh, indikasi konsolidasi atas pengadaan jasa lainnya. Kami menjawab tidak. 8. Apakah jasa lainnya tersebut dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang bersifat rutin? Kami menjawab tidak, karena kegiatan ini hanya dilaksanakan satu hari dan tidak bersifat rutin. Pertanyaan yang kesembilan, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan atau pengadaan jasa lainnya tersebut? Nah, kami menjawab yaitu 10 hari kalender dari persiapan sampai dengan berita acara serah terima. Kemudian yang ke-10, terdapat pelaku usaha yang dinilai mampu dan memenuhi syarat. Kami menjawab ada 5 pelaku usaha yang diketahui mampu melaksanakan pekerjaan ini, yaitu 3 pelaku usaha diperoleh dari data katalog elektronik dan toko daring, dan 2 pelaku usaha yang ada di kota X. Kemudian pertanyaan yang ke-11, berapa tenaga yang diperlukan untuk pengadaan jasa lainnya tersebut? Kami menjawab 10 orang. Karena petugas catering harus di standby-kan di 1 orang di 1 lokasi acara. Sementara lokasi acara kita ada 10 kecamatan. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau yang ke-12, perkiraan biaya. Kami menjawab 140 juta rupiah. Nah, itulah jawaban tugas kami pada formulir pertanyaan identifikasi kebutuhan pengadaan jasa catering jamuan rapat penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil. Nanti akan kami upload di sistem. Kemudian kami akan lanjutkan untuk menjawab tugas B, yaitu melengkapi lampiran 4 formulir spesifikasi teknis pengadaan jasa catering jamuan rapat penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil. Latar belakang, dalam rangka pencegahan stunting pada ibu hamil di kota X, maka Dinas Kesehatan Kota X pada tahun anggaran 2024 melaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil di 10 kecamatan yang berada dalam wilayah kota X, yang dilaksanakan secara swaklola bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia Kota X. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 hari, yakni pada tanggal 18 Mei 2024 yang dilaksanakan serentak di 10 kecamatan oleh Dinas Kesehatan Kota X. B. Maksud dan tujuan. 1. Maksud, yaitu melakukan pengadaan jasa catering jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil di 10 kecamatan Kota X. Kedua, tujuan, yaitu untuk menyediakan konsumsi bagi peserta kegiatan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil di 10 kecamatan Kota X yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota X. C. Nama satuan kerja Dinas Kesehatan Kota X. D. Pejabat pengadaan. Nama pejabat pengadaan Dinas Kesehatan Kota X, pangkat golongan NIP jabatan pejabat pengadaan. E. Alamat pejabat pengadaan dinas, yaitu Dinas Kesehatan Kota X. Kemudian F. Sumber dana dan perkiraan biaya. Pengadaan ini dibiayai dari APBD DPA tahun anggaran 2024 Dinas Kesehatan Kota X sebesar 140 juta rupiah, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku. G. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 10 hari kalender. H. Lingkup pekerjaan. Spesifikasi harus memuat minimal spesifikasi kualitas, kuantitas, waktu, dan layanan. Nomor 1,
Nasi kotak terdiri dari nasi satuan porsi yaitu sebanyak 2100 porsi dengan keterangan satu porsi minimal 100 gram. B. Sayuran berkuah satuan porsi volume 2100. C. Lauk hewani satuan potong volume 2100 dengan keterangan satu potong minimal 100 gram dengan pilihan menu halal antara lain ikan, ayam, sapi. D. Lauk nabati satuan porsi volume 2100 pilihan menu antara lain tempe, tahu, bakwan sayur, dan perkedel. Dan E. Buah satuan buah volume 2100 dengan pilihan menu buah antara lain pisang, jeruk, dan semangka. Yang kedua, spek kudapan atau snack. A. Jenis manis satuan buah yaitu sebanyak 2100 buah. B. Jenis asin satuan buah volume 2100. Dan C. Jenis rebus satuan buah volumenya 2100. C. Jenis rebus satuan buah dan volume 2100. Yang ketiga, air mineral 300 ml satuan botol volume 2100. 4. Waktu pengiriman satuan kotak jumlah 4200. Ini terdiri dari 2100 porsi nasi kotak dan 2100 porsi snack. Dengan keterangan kudapan atau snack maksimal sampai di lokasi acara pada pukul 9.30 WIB tanggal 18 Mei 2024. Kemudian nasi kotak maksimal sampai di lokasi acara pukul 11.30 WIB tanggal 18 Mei 2024. Atau maksimal 30 menit sebelum pembagian snack atau makan siang dilaksanakan. Kemudian yang kelima, penggunaan box makanan anti air satuan kotak jumlah volume sebanyak 4200 kotak. Kemudian yang keenam adalah petugas catering satuan orang volume sebanyak 10 orang. Dengan keterangan petugas catering standby pada saat pembagian kudapan atau snack maupun makan siang satu orang di setiap lokasi acara. Kemudian yang poin I yaitu penggunaan produk dalam negeri minimal PKDN 40% tingkat komponen dalam negeri. Nah, inilah jawaban kami. Nanti akan kami upload juga di aplikasi. Kemudian kami lanjut untuk tugas berikutnya yaitu poin C yaitu melengkapi lampiran 5 formulir harga perkiraan sendiri atau HPS. Dapat kami sampaikan HPS yang telah kami susun. Kami jelaskan sedikit. Kertas kerja penyusunan harga perkiraan sendiri, pengadaan jasa catering, jamuan rapat, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil. Nomor 1, komponen nasi kotak jumlah 2100 satuan kotak harga Rp44.000 dengan jumlah total untuk nasi kotak sebesar Rp92.400.000. Sumber informasi ini informasi kontrak pada tahun 2023. Kemudian nomor 2,
komponen kudapan snack pagi dengan jumlah sebanyak 2.100 kotak dengan harga satuan Rp22.500 dan total sebesar Rp47.250.000. Sumber informasinya adalah informasi kontrak pada tahun 2023. Kemudian yang ketiga, kudapan atau snack sore. Kita tidak hitung harga satuan karena kudapan atau snack hanya diberikan pada pagi hari. Jadi jumlah total nasi kotak dan kudapan ini atau jumlah total HPS ini sebesar Rp139.650.000. Harga sudah memperhitungkan pajak sesuai ketentuan, pelayanan petugas catering, dan ongkos kirim. Informasi data yang digunakan untuk menyusun harga perkiraan ini adalah informasi data yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari analisis pasar yang telah dilakukan oleh PPK dan staf Dinas Kesehatan Kota X. Kemudian bagaimana tata cara perhitungannya? Yang pertama, jumlah nasi kotak, makan siang, dan jumlah kudapan snack sesuai dengan jumlah peserta penyuluhan, yaitu sebanyak 2.100 peserta. Berarti jumlah nasi kotak 2.100 dan jumlah snack juga 2.100. Yang kedua, harga satuan yang diperoleh berasal dari informasi kontrak tahun sebelumnya, yakni tahun 2023. Harga satuan yang dipakai sama dikarenakan tidak ada informasi tingkat inflasi tahun 2023 yang kita peroleh dari skenario pada buku kerja tadi. Yang ketiga adalah jumlah harga perkiraan ini diperoleh dari volume barang dikali dengan harga satuan dan dijumlahkan secara total terhadap komponen nasi kotak dan kudapan snack pagi, sehingga diperoleh jumlah harga perkiraan sebesar Rp139.650.000. Jumlah harga perkiraan ini masih berada di bawah pagu anggaran yang tersedia, yaitu sebanyak Rp140 juta. Kemudian yang keempat, kudapan atau snack sore tidak dihitung karena dalam informasi yang kita peroleh dari buku kerja, kudapan atau snack hanya diberikan pada pagi hari saja, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Nah, itulah jawaban kami pada formulir penyusunan harga perkiraan sendiri ini. Ini dia, nanti akan kami upload juga di aplikasi. Nah, selanjutnya kami akan melanjutkan ke tugas berikutnya, yaitu tugas pada poin D, melengkapi lampiran 2 KAK atau kerangka acuan kerja jasa konsultansi perorangan, penyusunan materi bimbingan teknis. Nah, kami telah menyusun KAK untuk jasa konsultansi perorangan untuk penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil tahun anggaran 2024. Baiklah, akan kami jelaskan juga secara singkat latar belakang. Dalam rangka pencegahan stunting pada ibu hamil di Kota X, maka Dinas Kesehatan Kota X pada tahun anggaran 2024 melaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil di 10 kecamatan yang berada dalam wilayah Kota X, yang akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei 2024, serentak di 10 kecamatan yang ada di Kota X. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan bahan penyuluhan berupa modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil. B. Tujuan. Adapun tujuan kegiatan pembuatan modul pencegahan stunting pada ibu hamil ini adalah
untuk memberikan gambaran dan arahan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk pencegahan stunting di kalangan ibu-ibu hamil sehingga nanti anak yang dilahirkan normal dan sehat. C. Ruang lingkup. Ruang lingkup dari kegiatan pengadaan jasa konsultansi ini adalah: 1. Penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil yang meliputi pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, serta memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Kemudian ruang lingkup yang kedua adalah penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembuatan modul pencegahan stunting pada ibu hamil di kota X. Huruf D yaitu kualifikasi. Nah, berdasarkan informasi yang kita peroleh tadi dari buku kerja, kualifikasi yang dibutuhkan adalah 1. Pendidikan minimal S1 ahli gizi. Yang kedua, memiliki pengalaman sejenis minimal sebanyak 2 kali. Kemudian huruf E, tugas dan tanggung jawab. 1. Tugas. Konsultan perorangan wajib menyelesaikan tugas sesuai dengan ruang lingkup dan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai yang tertuang dalam KAK ini. Kedua, tanggung jawab. Konsultan perorangan bertanggung jawab kepada penyedia jasa, bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kota X melalui pejabat pembuat komitmen sebagai penanggung jawab kegiatan. Yang ketiga, penerima manfaat. Penerima manfaat ini secara khusus adalah ibu hamil di 10 kecamatan Kota X dan secara umum adalah masyarakat Kota X. Huruf F yaitu output. Adapun output yang harus dihasilkan oleh konsultan yaitu dalam bentuk modul tentang pencegahan stunting bagi ibu hamil yang nantinya akan digunakan sebagai materi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan laporan akhir pelaksanaan penyusunan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil di kota X. Huruf G yaitu waktu yang diperlukan. Waktu pelaksanaan pembuatan kegiatan adalah selama 60 hari kalender. Kemudian huruf H yaitu biaya yang diperlukan. Biaya yang dianggarkan untuk jasa konsultansi perorangan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil di kota X ini adalah sebesar 30 juta rupiah menggunakan anggaran DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin dalam jawaban-jawaban kami terhadap 4 pertanyaan ini, 4 tugas ini mungkin masih ada yang keliru atau tidak sesuai kami ataupun terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Lebih dan kurang saya mohon izin dan mohon maaf. Semoga nanti dapat dikoreksi oleh narasumber atau tutor agar nantinya jawaban kami ini dapat benar begitu. Demikian lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.